warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Rahayu dari Habis 9 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mind map proyek yang saya buat mengenai definisi dari topik membangun jaringan dan kolaborasi inovasi, eksperimen dan validasi ide bisnis, serta infrastruktur untuk inovasi, beserta studi kasusnya. Dalam membangun jaringan dan kolaborasi untuk inovasi, terdapat beberapa 3 poin penting. Yang pertama, pentingnya jembatan penghubung, di mana berperan menghubungkan berbagai pihak dengan tujuan berbeda, memfasilitasi pertukaran sumber daya dan pengetahuan, meningkatkan efektivitas kolaborasi, membangun jaringan yang lebih luas, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua, peran eksternal expert, di mana dapat mempercepat proses inovasi, menghadirkan perspektif baru, membantu jaringan dan kolaborasi, mendukung implementasi teknologi baru, menyediakan keahlian khusus dan validasi independen, dan menghadirkan tren serta teknologi terbaru. Ketiga, ada pemanfaatan event dan grup kerjasama, di mana dapat meningkatkan jaringan dan kolaborasi, mengakses pengetahuan dan wawasan baru, memfasilitasi pertukaran ide, dan mempercepat proses inovasi, membangun reputasi dan kredibilitas, menyediakan peluang kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan motivasi dan kreativitas. Dalam eksperimen dan validasi ide bisnis, terdapat 3 poin penting di mana kita harus mengetahui definisi eksperimen bisnis. Eksperimen bisnis dalam inovasi adalah pendekatan sistematis untuk menguji ide atau hipotesis bisnis baru sebelum diterapkan secara luas dan bertindak sebagai alat untuk mencoba solusi inovatif dengan cara yang terukur dan berbasis bukti. Selanjutnya ada langkah-langkah eksperimen bisnis. Kita menetapkan tujuan eksperimen, membuat hipotesis, merancang eksperimen, pelaksanaan eksperimen, mengamati dan menganalisis hasil, iterasi dan pengoptimalan, dan yang terakhir evaluasi hasil dan pengambilan keputusan. Penting untuk mengetahui apa itu teknik design thinking, lean startup, dan open innovation. Teknik design thinking adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang relevan dengan cara yang kreatif dan iteratif. Contohnya empati, definisi, ideasi, prototyping, dan melakukan pengujian. Yang kedua ada teknik Lean Startup, yaitu metodologi yang menekankan validasi ide melalui eksperimen cepat, pengumpulan umpan balik, dan pembelajaran iteratif. Contohnya membangun, mengukur, dan belajar. Yang ketiga ada teknik Open Innovation, yaitu pendekatan yang melibatkan kolaborasi eksternal dengan pihak luar seperti mitra, pelanggan, atau ahli untuk mengembangkan dan mengkomersialkan inovasi. Dalam infrastruktur inovasi, penting untuk mengetahui pentingnya visi inovasi, di mana itu akan memberikan arah yang jelas, menginspirasi kreativitas dan motivasi, menyelaraskan upaya tim pada tujuan yang sama, mengelola perubahan dan risiko, memfasilitasi investasi dan sumber daya, dan mempertahankan daya saing. Yang kedua ada peran kepemimpinan, di mana itu akan mendorong budaya inovasi dan membina kolaborasi, memberikan visi dan arah yang sama, mengelola resiko dan ketidakpastian, mengalokasikan sumber daya, dan memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat. Ketiga, membangun kolaborasi inovasi, di mana menetapkan tujuan bersama, memilih mitra yang tepat, membangun kepercayaan dan transparansi, mendorong berbagi ide dan pengetahuan, mengelola konflik secara efektif, memberikan ruang untuk eksperimen, evaluasi dan pengukuran kemajuan, dan yang terakhir mendukung keberlanjutan kolaborasi. Studi kasus yang pertama yaitu studi kasus karya seni dari popok bekas. Yang pertama, identifikasi masalah. Popok sekali pakai merupakan salah satu jenis limbah yang sulit terurai.
Di lingkungan saya masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap sampah dan sering membuangnya di sekitar aliran sungai atau sekitar jembatan, sehingga mengganggu pengguna jalan serta membuat aliran sungai tersumbat, tercemar, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jembatan penghubung berkolaborasi dengan komunitas seni, perusahaan popok, seniman lokal, organisasi lingkungan, sekolah dan universitas, sponsor, industri daur ulang, dan masyarakat. Yang ketiga, metode inovasi menggunakan metode design thinking, open innovation, proses daur ulang dan pengelolaan material, kolaborasi antar disiplin seperti ahli lingkungan, teknologi dan seniman, serta penggunaan energi ramah lingkungan dan seni berkelanjutan. Selanjutnya, ada ide inovasi. Karya yang dihasilkan berupa lukisan dinding, tanaman bonsai, pot bunga, akuarium, abstrak, celengan, dan figura yang akan diperkenalkan saat ada event atau pameran. Proses pembuatan karya ini melakukan teknologi baru, yaitu pengumpulan, pengolahan, pembentukan, pengeringan, dan finishing berupa pewarnaan atau pelapisan. Membangun kolaborasi melalui platform online, event offline, workshop, mencari donatur, hingga pembagian tugas setiap anggota tim, dan melakukan promosi. Langkah-langkah eksperimen. Membuat hipotesis dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah limbah dan memotivasi tindakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Kedua, merancang eksperimen dengan mengumpulkan popok bekas dan melakukan proses pembersihan yang menyeluruh hingga pemilihan lokasi pameran atau galeri. Pelaksanaan eksperimen, membuat prototipe, memamerkan dan promosi karya seni. Dalam mengamati dan menganalisis hasil, dengan mengumpulkan umpan balik dari pengunjung dan mengevaluasi dampak dari pameran. Selanjutnya ada iterasi dan pengoptimalan, modifikasi karya seni dan eksplorasi desain dan teknik baru. Antaranya pengambilan keputusan, jika menunjukkan dampak positif, membuat banyak karya seni dan mengadakan pameran yang lebih luas. Yang kedua ada studi kasus aplikasi pelaporan korupsi. Yang pertama, identifikasi masalah. Di masyarakat sekitar saya seringkali kesulitan melaporkan kasus korupsi karena prosedur yang rumit dan memakan waktu. Proses penanganan laporan seringkali tidak transparan, sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan kasus yang mereka laporkan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses laporan seringkali lama, sehingga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Yang kedua, jembatan penghubung. Jembatan penghubung dari inovasi ini terdiri dari masyarakat, aparat desa, penegak hukum, media, penyedia infrastruktur teknologi, akademisi, dan peneliti, serta pengembang aplikasi. Selanjutnya ada metode inovasi. Yang pertama, design thinking. Metode ini menekankan pada pemahaman masyarakat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, agile development. Metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan fitur secara cepat dan iteratif. Yang ketiga ada co-correction, melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode yang keempat yaitu Lean Startup, di mana eksperimen cepat, pengumpulan umpan balik, dan pembelajaran iteratif pada masyarakat. Selanjutnya ada ide inovasi, terdiri dari platform pelaporan multi-channel seperti website, SMS, atau bahkan chatbot. Yang kedua, verifikasi otomatis. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memverifikasi informasi yang dilaporkan, seperti lokasi atau identitas pelaku. Selanjutnya, pelacakan status laporan real-time. Memberikan informasi terkini tentang status penanganan laporan kepada pelapor. Kemudian, fitur proteksi pelapor. Menyediakan fitur akuntansi data dan perlindungan identitas pelapor. Yang kelima, integritas dengan sistem pemerintah. Menghubungkan aplikasi dengan sistem pemerintahan terkait untuk mempercepat proses penanganan laporan. Yang terakhir, gamifikasi, yaitu mengubah proses pelaporan menjadi lebih menarik dengan memberikan reward atau poin kepada pelapor. Selanjutnya ada langkah eksperimen. Yang pertama, tujuan eksperimen. Menguji aplikasi dalam meningkatkan jumlah pelaporan korupsi dan mudah digunakan di masyarakat. Lalu pengembangan prototipe. Membuat versi awal dari aplikasi untuk diuji oleh sekelompok kecil pengguna. Kemudian pengujian usability. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Lalu pengujian AB. Membandingkan dua versi aplikasi yang berbeda untuk melihat mana yang lebih efektif.
Selanjutnya, pengujian di lapangan. Menerapkan aplikasi pada skala yang lebih besar untuk melihat bagaimana aplikasi bekerja dalam kondisi nyata. Yang terakhir, evaluasi. Melanjutkan aplikasi jika mendapat respon positif dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulan dari dua studi kasus yang telah saya sampaikan, di mana studi kasus yang pertama, dengan mengubah popok bekas menjadi karya seni, kita tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan nilai tambah dari sesuatu yang sering dianggap tidak berguna. Melalui inovasi ini, kita membuktikan bahwa seni tidak mengenal batasan, bahkan dari barang-barang bekas sekalipun. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang peduli lingkungan melalui seni. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru dalam dunia seni. Dan studi kasus yang kedua, mengenai aplikasi pelaporan korupsi, inovasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan menggunakan teknologi yang tepat. Aplikasi ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi di masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.